أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'damun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal khadirun, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah setelah kematian kita sementara di dalam tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan sisa umur yang ada ini dan sisa nafas yang masih bisa kita rasakan dapat mengantarkan kita menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini judul pembahasan kita adalah ancaman bagi orang-orang yang murtad. Dalam beberapa hari ini viral di media sosial anak seorang mantan presiden RI pertama, Pak Karno, pindah agama. Sukmawati Soekarno Putri resmi meninggalkan agama Islam menjadi agama Hindu, bahkan diupacarakan di Bali dengan besar-besaran itu. Sebenarnya soal pindah agama ini bukan persoalan yang terlalu istimewa, karena kebetulan anak seorang presiden lalu ramai dibicarakan. Sebab memeluk agama Islam itu adalah sebuah pilihan. Kata Allah, mau beriman atau kafir silahkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Bahkan Al-Baqarah 256 tegas mengingatkan kita, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Nah, tentu kita tidak bisa menginginkan semua manusia itu beriman kepada Allah. Bagaimana kepengennya Nabi agar pamannya Abu Thalib bisa baca syahadat menjelang akhir hidupnya, juga tidak bisa walaupun keponakannya seorang Nabi. Innakalah tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah itu. Bahkan Nabi pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, bu'istu da'iyan wa muballighan wa laisa ilayya minal huda syai'un. Aku diutus Allah sebagai dai dan muballigh, bukan tugasku sebagai pemberi hidayah. Demikian dalam kitab Jami'us Shaghir juz 1 halaman 126. Nah, apa ancaman bagi orang-orang yang murtad itu? Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 217. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya,
lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, belum sempat bertobat, maka mereka itu sia-sia amalnya dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Jelas, penghuni neraka kekal di dalamnya. Tetapi kita dengarkan ada seorang tokoh ormas besar Indonesia mengatakan tidak apa-apa pindah agama, masih mungkin bisa masuk surga. Masya Allah. Jelas orang yang murtad itu diancam neraka dan amalnya sia-sia sejak akil balik sampai umur 70. Karena saya dengar Sukmawati umurnya 70 itu sudah akhir-akhir usia, sebenarnya tinggal tunggu saat-saat kematian, tapi itulah kehidupan. Umur 70 lalu meninggalkan agama Islam sejak akil balik sampai detik ini, maka sia-sia amalnya, puasanya, sholatnya, sodakonya tidak bermanfaat. Bahkan kata Allah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Saya tidak tahu ketua NU itu dasarnya apa mengatakan bahwa walaupun pindah agama masih bisa masuk surga. Yang kedua, ancaman bagi orang yang murtad tidak diampuni. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan jalan yang lurus. Ya, karena memang sejak awal sudah benci dengan Islam, lebih mulia konde daripada jilbab, lebih indah suara kidung daripada azan, maka Allah tunjukkan kebesarannya. Secara nyata mereka meninggalkan agama Islam. Jadi yang kedua tadi tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan murka kepadanya. Surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman walakinna man syarha bil kufri sadran wa alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam kekafiran padahal hatinya tetap tenang dalam beriman dan dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Bisa azab dunia, bisa azab akhirat. Ini penting kita perhatikan, kita ingatkan saudara-saudara kita. Memang tidak ada paksaan masuk dalam agama, tapi begitu keluar dari agama Islam ada risiko yang akan kita hadapi. Yang keempat, ancaman bagi orang yang murtad, Allah akan mengganti dengan umat yang lebih baik. Jadi tidak usah terlalu dieman-eman, biar aja cuma satu orang saja kok. Walaupun anaknya mantan proklamator, tidak usah dieman-eman. Tidak ada istimewanya. Allah akan mengganti yang lebih baik. Surat Al-Maidah 54. Betapa banyak orang-orang yang mu'allaf ini sangat istimewa kualitas keilmuannya. Siapa yang nyangka Yahya Waloni bisa masuk Islam? Siapa yang nyangka Deddy Corbuzier bisa masuk Islam? Siapa yang nyangka Bangun Samudra bisa masuk Islam?
satu yang murtad akan diganti oleh Allah umat yang lebih baik. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzata 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laimin zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mencintainya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha mengetahui, maka luas pemberiannya. Oleh karena itu kita nggak usah terlalu khawatir dengan murtadnya Sukmawati, nggak usah terlalu diaman-aman, biar aja, karena itu pilihannya. Yang jelas seperti itu ancamannya dalam Al-Quran. Apa kata beliau setelah masuk agama Hindu? Saya kembali ke agama leluhur, agama nenek moyang. Jadi ini juga yang perlu kita koreksi, bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan itu tidak bisa dibenarkan. Tidak ada agama benar semua di mata Tuhan. Hanya satu agama yang dianggap benar oleh Tuhan dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan diingatkan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islam madina falam yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dan dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan pesan singkat ini akan menguatkan keimanan kita untuk selalu menjaga hidayah Allah, untuk selalu menjaga keimanan kita, karena memang tantangannya begitu berat. Jangan sampai terjadi pemurtatan tanpa kita berupaya untuk menjaganya. Sekarang ini untuk pemurtatan biayanya sudah disiapkan 200 triliun. Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Mungkin Bapak yang ada di sini belum tahu, ada satu kampung di Benjeng. Benjeng masuk Gresik itu, Desa Balung Tunjung. Itu gerejanya besar dan munculnya sejak zaman Belanda. Itu yang Muslim sekitar 40%, yang non Muslim 60%. Tiap saat terjadi pemurtatan karena yang punya sawah mereka sebagai orang-orang non Muslim yang kaya, yang buruh tani adalah orang-orang Muslim, sehingga banyak anak-anak mereka dimurtadkan lewat beasiswa. Kalau nggak percaya silakan, saya punya daerah binaan di sana dengan guru-guru ngaji, ada 14 orang kita kirim. Itu tiap saat dulu ketika saya ke sana, itu kalau pulang ban saya mesti gembos karena disiram paku. Tapi akhirnya kita rubah taktisnya. Kalau kita ada kegiatan sosial, mereka kita juga kita kasih, misalnya korban. Tiap tahun mesti korban saya kirim ke sana, dan kalau kita korban, mereka non Muslim kita bagi. Akhirnya mereka mulai melunak. Kalau dulu dia tahu kita datang, mesti pulang bannya gembos karena disiram paku, Pak. Itu awalnya saya ke sana ketika teman-teman UNER KKN mengadakan hitanan, lalu keuangannya tidak cukup, datang ke saya, lalu saya undang dokter-dokter yang bisa membantu sehingga sampai hari ini. Dan pernah satu ketika korban saya dicuri,
Masih ada Pak Yai Misbah itu waktu itu malam takbiran dicuri. Saya protes ke Pangdam Pak Haris waktu itu, saya bilang, Pak, kalau korban saya tidak dikembalikan, saya bakar gerejanya. Jangan begitu Ustadz. Saya bilang, gak bisa, ini indikatornya jelas, mereka yang mencuri korban ini. Akhirnya diganti, alhamdulillah. Jadi kita jangan diam saja. Jadi uang celengan masjid itu jangan cuma dihitung tiap Jumat, tapi tidak dimanfaatkan untuk dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sebagai informasi dan sebagai bahan pertimbangan di dalam menjaga akidah kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullan ibadatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan harambika bitatika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.